Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Teknik Sampling dan Pengujian Normalitas Data. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Al-Azizah Rosidatul Ummah dengan NIM 2002 1040 2122. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Roro Devi Arum Ramadhani, NIM 2002 1040 2117. Perkenalkan, nama saya Fikri Korinatul Iliyah dengan NIM 2002 1040 2099. Selanjutnya langsung saja pada pemaparan materi. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah slide selanjutnya. Pengertian sampling. Sampling merupakan proses pengambilan atau memilih elemen atau objek atau unsur yang dilambangkan dengan huruf N kecil dari banyaknya elemen populasi atau yang dilambangkan dengan huruf N besar. Selanjutnya, tipe sampling menurut proses pemilihnya dan menurut peluang pemilihnya. Tipe sampling menurut proses memilihnya. Satuan sampling yang terpilih dikembalikan lagi ke dalam populasi atau sebelum dilakukannya kembali proses pemilihan berikutnya. Sebuah satuan sampling bisa terpilih lebih dari satu kali. Untuk populasi berukuran N sama dengan 4 dan sampel berukuran N sama dengan 2. Maka sampel yang mungkin terambil adalah N besar pangkat N kecil sama dengan 4 pangkat 2, sama dengan 16 buah sampel. Teknik sampling seperti ini bisa dikatakan tidak pernah digunakan dalam suatu penelitian, hanya untuk keperluan teoritis yang berkaitan dengan pengambilan sampel. Tipe sampling menurut prosesnya ini memiliki dua tipe, yaitu sampling dengan pengembalian dan sampling tanpa pengembalian. Sampling dengan pengembalian, yaitu satuan sampling yang terpilih atau dikembalikan lagi ke dalam populasi, atau sebelum dilakukannya kembali proses pemilihan berikutnya. Tipe yang kedua yaitu sampling tanpa pengembalian, satuan sampling yang telah terpilih atau tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Tipe sampling menurut peluang pemilihnya. Tipe sampling menurut peluang pemilihnya juga memiliki dua kelompok, yaitu yang pertama sampling non-probabilitas, yaitu pada saat melakukan satuan sampling tidak dilibatkan unsur peluang, sehingga tidak diketahui besarnya peluang suatu unit sampling terpilih ke dalam sampel. Yang kedua yaitu sampling probabilitas, yaitu sampling probabilitas dikenal juga dengan sebutan random sampling. Pada saat memilih unit sampling, sangat diperhatikan besarnya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel. Peluang itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, sampling non-probabilitas. Pada saat melakukan pemilihan satuan sampling, tidak dilibatkan unsur peluang, sehingga tidak diketahui besarnya suatu unit sampling terpilih ke dalam sampel. Sampel ini tidak boleh dipakai untuk menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi, karena dapat penarikan sampel sama sekali tidak ada unsur probabilitas. Dalam analisis selanjutnya hanya diperkenankan menggunakan analisis statistika deskriptif dan tidak boleh memakai alat analisis statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik. Sebab statistika inferensial pada prinsipnya juga harus melibatkan unsur probabilitas ketika kita melakukan pengambilan sampel. Berikut merupakan termasuk sampling non-probabilitas, yaitu yang pertama,
haphazard sampling, yaitu satuan sampling yang dipilih sembarangan atau adanya tanpa perhitungan apapun tentang derajat kepresentatifan. Yang kedua yaitu snowball sampling, yaitu satuan sampling yang dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya. Yang ketiga yaitu purposive sampling, yaitu yang disebut juga dengan Zuckman sampling, satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan mempercepat satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Selanjutnya adalah sampling probabilitas, yaitu yang dikenal pula dengan nama random sampling. Pada saat memilih unit sampling, sangat diperhatikan besarnya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel, dan peluang itu tidak boleh sama dengan 0. Sampling tipe ini bisa dipakai untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi, walaupun data yang didapat hanya berasal dari sampel analisis, tidak hanya menggunakan statistika deskriptif, juga bisa memakai statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik. Berikut termasuk sampling probabilitas, antara lain yang pertama adalah simple random sampling, atau satuan sampling yang dipilih secara acak. Peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya, dan setiap satuan sampling besarnya harus sama. Yang kedua, stratified random sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam subpopulasi atau strata, dengan tujuan membentuk subpopulasi yang di dalamnya membentuk satuan-satuan sampling yang memiliki nilai variabel yang tidak terlalu bervariasi atau relatif homogen. Yang ketiga, cluster random sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam satuan-satuan sampling yang besar disebut cluster. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses memilih sampel random. Yang pertama, kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar atau list yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi. Dalam daftar tersebut, setiap satuan sampling diberi nomor urut. Yang kedua adalah cara memilih sampel. Paling tidak ada 3 cara untuk memilih sampel yang sering digunakan, yaitu dengan cara mengundi menggunakan tabel angka random, memakai angka random yang ada dalam scientific calculator. Dari segi kepraktisan, akan sangat mudah jika digunakan kalkulator. Dalam kalkulator, terdapat tombol yang bernotasi run, pagar. Jika tombol tersebut dipijit, akan keluar angka peribuan. Misalnya, ketika kita akan melakukan penelitian dengan jumlah populasi 500 sekolah, semua sekolah harus dimasukkan dalam kerangka sampling yang diberi nomor mulai dari 001, 002, hingga 500. Untuk menentukan sampai ke 1 yang harus dipijit tombol run pagar pada kalkulator. Misalnya, keluar angka 0,246. Berarti, sampel yang harus diambil pertama adalah yang bernomor 246. Dipijit lagi tombol run pagar. Misalkan keluar angka 0,135, berarti yang harus diambil sebagai sampel kedua adalah yang bernomor urut 135. Menentukan ukuran sampel sama dengan N, pertanyaan yang sering diajukan oleh peneliti ketika akan melakukan penelitian adalah berapa besar sampel yang harus diteliti dari sebuah populasi agar hasil berupa data perkiraan
Penelitian dapat mewakili atau mempresentasikan populasi. Data perkiraan statistik disebut mewakili jika angka mendekati parameter, jika parameter 100,95 disebut lebih mewakili dibandingkan dengan 90. Dalam menentukan besarnya sampel, hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah yang pertama, parameter apa yang akan diteliti. Misal, rata-rata proporsi. Yang kedua, besarnya populasi, N besar, atau banyaknya elemen populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, beberapa tingkat kepercayaan atau keyakinan yang dipergunakan. 1, min A kecil. Untuk menjamin hasil penelitian agar kesalahan sampling tidak melebihi nilai tertentu, B besar, atau bound of error. Yang keempat adalah bagaimana tingkat variasi atau heterogenitas populasi, di mana sampel akan diambil, tingkat variasi atau heterogenitas populasi, di mana sampel akan diambil, tingkat variasi atau heterogenitas populasi, biasanya dinyatakan dengan standar error. Lalu, menentukan ukuran atau jumlah sampel atau N kecil untuk memperkirakan rata-rata populasi. Akan dilakukan penelitian rata-rata biaya pendidikan dasar per murid tahun di Provinsi Banten. Banyaknya seluruh sekolah di provinsi tersebut dimisalkan ada 1.000 sekolah. Perbedaan rata-rata biaya pendidikan antara yang tertinggi dan yang terendah sebesar Rp100.000. Kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki tidak lebih dari Rp3.000. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95%. Berdasarkan deskripsi kondisi di atas dapat ditentukan N sama dengan 1.000, B sama dengan Rp3.000, ring sama dengan Rp100.000. 4S, ring empirical rule. S sama dengan ring per 4 sama dengan 100.000 per 4 sama dengan 25.000. D sama dengan B kuadrat per 4 untuk menaksir rata-rata pada tingkat kepercayaan 95% sama dengan 3.000 pangkat 2 per 4 sama dengan 2.250.000. N sama dengan N kali S kuadrat per N-1 kali D plus S kuadrat. N sama dengan 1.000 kali 25.000 kuadrat per 1.000 min 1 kali 2.250.000 plus 25.000 kuadrat. N sama dengan 217,56 sama dengan 218 jika dibulatkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ukuran sampel N untuk memperkirakan proporsi atau persentase populasi. Misalnya akan diteliti beberapa besar persentase sumber biaya pendidikan SD negeri yang berasal dari PAD di Kabupaten Malang. Misalkan seluruh SD negeri yang ada di Kabupaten Malang berjumlah 2.000 sekolah. Bound of error atau kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki tidak lebih dari 5%. Sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan ialah 95%. Berdasarkan deskripsi kondisi di atas dapat ditentukan bahwa N atau perkiraan populasi sama dengan 2.000, B, bound of error-nya 5%, dan P sama dengan Q, sama dengan perkiraan proporsi yang moderat jika proporsi populasi tidak diketahui. D sama dengan B
kuadrat per 4 untuk menaksir persentase pada tingkat kepercayaan 95%, sama dengan 0,052 per 4, sama dengan 0,000625. N dikali P dikali Q sama dengan N-1 dikali D ditambah P dikali Q, yaitu 2000 dikali 0,5 dikali 0,5. Hasilnya yaitu N 2000 min 1 dikali 0,05 ditambah 0,5 dikali 0,5. N sama dengan 333,56, lalu dibulatkan menjadi 334. Selanjutnya, penentuan distribusi data. Distribusi data merupakan suatu fungsi yang menampilkan keseluruhan nilai dari suatu data dan seberapa sering nilai-nilai tersebut muncul. Dalam menentukan distribusi yang cocok, maka perlu memperhatikan data yang dimiliki. Terdapat banyak jenis distribusi yang dapat digunakan untuk mengolah suatu data, antara lain distribusi normal, binom, multinom, hipergeometrik, Poisson, student, Q-kuadrat, dan distribusi F. Selanjutnya, dalam pengolahan data statistik yang paling banyak digunakan dalam distribusi normal atau distribusi Gauss merupakan distribusi kontinu yang sangat penting dalam statistik dan banyak dipakai memecahkan persoalan. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Distribusi normal mempunyai sifat-sifat yang penting, antara lain yang pertama, grafiknya selalu berada di atas sumbu datar X. Yang kedua, bentuknya simetris terhadap X sama dengan Pi. Yang ketiga, mempunyai satu modus kurva unimodal tercapai pada X sama dengan Pi sebesar 0,3989 per sigma. Yang keempat, grafiknya bersimsudkan sumbu dasar di X, baik di kiri maupun di kanan yang disebut sebagai ekor. Yang kelima, luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Untuk setiap pasang pi dan sigma, sifat-sifat seperti tertulis di atas selalu terpenuhi. Hanya untuk kurvanya saja yang berlainan. Jika sigma semakin besar, maka kurvanya semakin rendah, atau disebut dengan kurva Platy-Curtis. Sedangkan apabila sigma semakin kecil, kurvanya semakin tinggi, yang disebut sebagai kurva Lepty-Curtis. Persamaan distribusi normal umum. 1. F, X sama dengan titik-titik E. Min 1 per 2, X min Pi per sigma kuadrat. Sigma akar dari 2pi dengan batas nilai X antara X kurang dari min tak terhingga dan X lebih dari tak terhingga, di mana pi merupakan nilai konstan yang besarnya 3,1, di mana pi merupakan nilai konstan yang besarnya 3,1416 dan E merupakan bilangan konstan yang besarnya 2,7183. I merupakan parameter rata-rata hitung untuk distribusi, dan sigma merupakan parameter simpangan baku untuk distribusi. Dari persamaan distribusi normal umum ini dapat diturunkan menjadi distribusi. Selanjutnya, normal standar. Persamaan distribusi normal standar. X min Px, Z sama dengan titik-titik sigma, di mana Z merupakan harga Z-score. Harga Z-score dapat dilihat pada tabel X merupakan selisih dari harga pada rata-rata. Sigma merupakan standar deviasi. Pada distribusi normal standar, harga
X merupakan sumbu simetri yang membagi daerah kurva normal menjadi dua yang sama besar. Pada bagian kanan sumbu simetri mempunyai harga positif yang besarnya sama dengan 0,50 atau 50%. Sedangkan pada bagian kiri sumbu simetri mempunyai harga negatif yang besarnya sama dengan sebelah kanan sumbu simetri yaitu 0,50 atau 50%. Selanjutnya, uji normalitas data. Uji normalitas data adalah salah satu asumsi manakala data yang diperoleh dari sampel berskala interval ratio yang akan diuji menggunakan statistik parametrik. Pada dasarnya, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasanya dikatakan sebagai sampel besar, namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas, karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu bisa berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Uji statistik yang dapat digunakan diantaranya adalah uji chi-square. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Kami dari kelompok 4 mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.